Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila. Kami adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama merupakan kampus tempat kami menempuh pendidikan yang berlokasi di Jalan Manunggal nomor 10-12 Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kampus ini memiliki lingkungan yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dalam video ini, kami akan membahas tentang perkembangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, berpikir, dan meneliti. Ilmu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap sejak zaman dahulu. Perkembangan ilmu semakin pesat sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Awalnya, ilmu masih menyatu dengan filsafat. Namun, setelah manusia menemukan metode ilmiah, ilmu mulai berdiri sendiri dan berkembang secara profesional. Para ilmuwan mulai meneliti alam dan kehidupan dengan cara yang lebih teratur dan sistematis. Kata ilmu berasal dari bahasa Latin scientia yang artinya mengetahui atau belajar. Karena itu, ilmu bisa dipahami dalam dua makna. Yang pertama, ilmu sebagai hasil, yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun, rapi, logis, dan sistematis. Yang kedua, ilmu sebagai proses, yaitu manusia untuk mencari kebenaran melalui belajar dan penelitian. Ilmu memiliki sifat yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ilmu, manusia dapat memahami dunia dengan lebih jelas dan teratur. Metode dan kebenaran ilmu. Ilmu diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu cara yang digunakan manusia untuk mendapatkan pengetahuan secara benar dan dapat dipercaya. Metode ilmiah tidak dilakukan sembarangan, tetapi melalui langkah-langkah yang jelas dan saling berkaitan. Metode ilmiah menggabungkan dua cara berpikir, yaitu berpikir rasional, yaitu berpikir secara logis menggunakan akal, dan berpikir empiris, yaitu berpikir berdasarkan pengalaman dan fakta nyata. Langkah-langkah metode ilmiah meliputi 1. Menentukan masalah, 2. Menyusun kerangka masalah, 3. Merumuskan dugaan atau hipotesis, 4. Menguji hipotesis dengan fakta, 5. Menarik kesimpulan atau teori ilmiah. Pengetahuan ilmiah dianggap benar jika masuk akal dan terbukti melalui pengalaman nyata. Jika suatu dugaan tidak sesuai dengan fakta, maka harus ditolak atau diperbaiki. Kebenaran ilmu menurut Pancasila. Walaupun ilmu sangat membantu kehidupan manusia, ilmu juga memiliki keterbatasan. Hal ini karena ilmu sangat bergantung pada panca indera dan akal manusia. Sementara keduanya tidak sempurna. Tidak semua hal dalam kehidupan bisa dijelaskan hanya dengan ilmu. Ilmu hanya meneliti hal-hal yang bisa dibuktikan secara nyata dan empiris. Padahal kehidupan manusia juga mencakup nilai moral dan makna hidup yang lebih luas. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu tidak cukup hanya logis dan runtut, sesuai dengan fakta, tetapi juga harus bermanfaat bagi manusia dan tidak merugikan kehidupan. Jadi, ilmu tidak boleh digunakan untuk merusak manusia, alam, atau nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kebenaran ilmu menurut Pancasila harus logis, sesuai kenyataan, dan membawa kebaikan bagi manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Ilmu yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Ilmu yang dikembangkan harus benar secara logika,
sesuai dengan kenyataan, memberi manfaat bagi masyarakat dengan dasar Pancasila. Ilmu di Indonesia tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga beretika dan berperi kemanusiaan. Ilmu tidak boleh membuat manusia kehilangan nilai moral dan budaya bangsa. Tujuan akhirnya adalah agar Indonesia benar-benar membantu manusia mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan juga bermartabat. Dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan hasil dan proses pencarian kebenaran melalui metode ilmiah yang logis dan berdasarkan fakta. Namun, menurut Pancasila, kebenaran ilmu harus disertai nilai moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ilmu harus dikembangkan dan digunakan untuk memberi manfaat, menjaga nilai Pancasila, serta mewujudkan kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Demikian penjelasan kami tentang ilmu pengetahuan menurut Pancasila. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.